ashab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sehari-hari dengerin omongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekali waktu anaknya bilang, "Abah, ini abah ngomongan juga enggak begitu fasih, bukan ahli balaghah, saya ahli tata bicara, ahli berorasi, ahli pidato. Saya udah siapkan pembicaraan, izinkan saya pidato di majelisnya abah." Ya akhir boleh. Maka sekali waktu dia bicara, di ceramah, silakan. Baru dia ceramah 2-3 potong kalimat, ini orang-orang biasa dengar ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang demikian indah, yang demikian mendekatkan mereka sama Allah, bikin nur. Tahu-tahu dengar omongan yang berisi syair, teratur kata-katanya, tapi itu di hati rasanya lain. Sehingga mereka nggak kuat, apa dia ngejerit, yastaghithun bi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka minta tolong, udah stop, kita nggak kuat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, "Ya waladi, jelis, duduk sini. Nih, ana ajarin nanti pidato." Apa pidato? "Saudara-saudara," kata Syekh Abdul Qadir, "ada uminya anak-anak yatim, mau ngasih makan tuh anak-anak, dibikinin deh ayam. Udah matang tuh ayam, tahu-tahu kucing masuk, digondol ayamnya, dibawa lari. Terus udah begitu doang, nangis semuanya semajelis nangis, gerung-gerung. Anaknya bingung, gua bawain syair, gua bawain ceramah teratur, kagak ada satu yang nangis, malah kagak kuat dengerinnya. Nih ayam digondol kucing kok pada nangis, apa ceritanya?" Dibilang, "Ente kenapa nangis?" "Nong lah, ada ente punya abah ngasih perumpamaan kepada kita udah susah payah beramal beribadat, tahu-tahu datang sifat riya, datang sifat ujub. Nah itu dia yang ngejarah amalan kita sehingga sia-sia." Ada lagi yang lain, "Saya paham dari omongan ayahmu, kita udah beramal baik seumur hidup, akhir hayatnya su'il khatimah. Wal iyadu billah min dzalik." Ini punya pemahaman. Itu kata Imamul Haddad, setiap ucapan yang terucapkan itu alaihi kiswatul qalb. Itu setiap ucapan yang terucap itu dia memakai seragam atau baju ketutup dengan baju hati. Kalau hatinya penuh nur, ucapan yang keluar juga nur, walaupun biasa tapi ngeresap ke hati. Tapi kalau hatinya gelap, ucapan yang keluar walaupun bagus tapi juga penuh kegelapan. Begitu ya. Alhasil ya, intinya ini kita mau berbagi sedikit apa yang kita fahamin. Rasulullah SAW itu katanya orang yang akhlaknya paling cakep, yang fisiknya paling keren, paling cakep. Makanya itu kata Sayyidina Ali, "Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah." Saya kagak pernah ngelihat yang kayak Rasulullah sebelum Nabi setelah Nabi. Enggak ada orang yang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang kayak Nabi sebelum dan setelahnya, enggak ada yang menyerupai Rasulullah. Apa katanya Hasan bin Thabit, "Ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u." Yang lebih ganteng, yang lebih cakep dari engkau ya Rasulullah enggak pernah dilihat oleh mata saya, enggak pernah dilihat sama mata manusia. Wa yang lebih yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Enggak ada yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Siti Halimah begitu ngelihat bayi Nabi Muhammad langsung jatuh hati. Bayangin baru digendong tuh bayi, tahu-tahu tuh bayi natap dia sambil senyum, udah jatuh hati. Suaminya bilang, "Khalas khudhihin nahul mubarak." Bawa pulang udah buruan. Ini bayi yang penuh berkah. Ntar keluarganya berubah pikiran lagi. Katanya suaminya Siti Halimah As-Sa'diyah. Itu Nabi itu orang yang akhlaknya paling bagus, ya, yang fisiknya paling bagus, sempurna. Kalau Sayyidina Yusuf diberikan keindahan, ketampanan, itu ada makhluk namanya ketampanan, keindahan. Setengahnya buat Nabi Yusuf. Ya. Ada ketampanan, itu diberikan Nabi Yusuf setengah dari ketampanan. Adapun Nabi Muhammad dikasih ketampanan full, ya 100% buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Yusuf orang perempuan tuh sampai potong tangannya, habis cuma setengah. Begitu. Kalau Nabi lengkap, full, satu paket. Jadi orang kagak timbul nggak timbul kontradiksi, ya, nggak timbul apa tuh bahasanya tuh? Nggak asal loh. Nggak timbul efek samping. Nggak ada efek sampingnya langsung begitu. Nggak ada orang pakai potong tangan begitu. Tapi sahabat rela potong leher buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin satu sahabat lagi perang, tahu-tahu dari belakang ditombak
tombak nembus, dicabut, darah muncul dari depannya. Itu darahnya ditadangin sama dia di depan sambil melotot. Terus dia bilang apa? Fuztu warabbil Ka'bah, sambil tuh darah diaurkan ke wajahnya, dia lempar ke atas. Demi Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, aku beruntung. Kenapa? Aku beruntung, aku begini buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Itu Nabi Muhammad orang yang paling lurus, istiqamah. Itu waktu orang Quraisy mau cari kesalahannya Rasulullah, dia bilang satu kebohongan pun nggak kami temukan. Dilihat track recordnya Rasulullah, nggak ada satu kebohongan pun nggak pernah keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara akhlaknya Rasulullah, Siti Aisyah bilang kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Itu Al-Quran tuh full. Nah itu dia akhlaknya Rasulullah. Quran berjalan sallallahu alaihi wasallam. Wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Itu bawaannya Nabi Muhammad pemaaf banget, maaf, penuh dengan maaf. Kemudian juga gemar ngasih nasihat, nggak diem. Nasihat sama orang, ngasih kebaikan kepada orang, berbuat baik. Kalau udah urusan pribadi, dia diganggu pribadi dia maafin. Tapi kalau ada urusan agama, lah begitu. Ini ajaran Allah. Tapi kalau urusan pribadi, lu katain gue, lu caci gue, ya khair, dimaafin. Ya afu anil dzambi idza kana fi haqqi wa sababi. Tapi kalau ada haknya Allah Subhanahu wa taala, jangan macam-macam. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Man ra'ahu, ini kata siapa nih? Sayyidina Ali ya. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kata Sayyidina Ali, itu yang ngelihat Rasulullah, datang masuk ruangan atau muncul di jalanan, ngelihat Rasulullah spontan, langsung dia takut, langsung dia gentar, langsung ketakutan. Begitu. Tapi kalau udah duduk, udah ngumpul, udah lihat senyumnya, udah dengar omongannya, udah duduk aja satu ruangan sama Rasulullah, langsung jatuh cinta saat itu juga kepada Nabi Muhammad. Ini bayangin aja ya kita nih, jarak kita sama Nabi itu berapa tahun? 15 abad jarak kita sama Rasulullah. 15 abad, 1500 tahun, setahun 365 hari. Tuh, dikaliin 1500 tahun. Tapi kita baru nyebut begini aja, ya Allah, cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya, demennya, senangnya, pengen. Ya Rabb, kalau kita punya duit 1 miliar, kita rela bayarin deh cuma buat sekejap aja, sedetik aja ngelihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau lihat tuh keindahan, mau lihat tuh senyuman, ya, mau lihat tuh bibir, tuh mata, tuh alis, tuh kening, tuh rambut. Hatta dari belakang deh bajunya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Katanya siapa namanya tuh? Katanya Busiri, laitahu khassani. Bi wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Coba saya diistimewakan oleh Allah untuk bisa melihat nih wajahnya Nabi Muhammad. Sungguh segala orang yang melihat wajah Rasulullah udah gak kenal yang namanya sial lagi, gak kenal. Itu tadi kita di Mahalul Gian bilang apa ya? Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudhuka usafil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus. Ayo kasih salam sama Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah, mana Nabi? Nabi ada jasadnya di Madinah, ruhnya sih ada di mana-mana. Ini ngomong-ngomong, ini kan malam Jumat 12 Rabiul Awal. Itu orang katanya tuh kalau baca Maulid Daibah, Nabi hadir dari awal. Begitu dari tadi yang kita ceritain, ini topik yang kita bahas siapa ya? Rasulullah. Ini kira-kira kalau Nabi ada di tengah-tengah kita mau ngomong apa ya Nabi Muhammad? Nah, kita mau ngomong apa? Satu, kita punya muka ngadep sama Rasulullah. Punya kemampuan untuk ngomong apa ya Rasulullah, mau mobilan, mau ini, mau itu, punya, berani. Begitu. Palingan gitu kalau udah ini Rasul kalau ada di tengah-tengah kita,
Ya, kita mau ngomong apa lagi? Paling cuma natapin nama air mata, sama lidah berucap, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah. Ya Allah, insyaallah salam kita diterima oleh Rasulullah, didengar oleh Rasulullah, dijawab, disautin oleh Rasulullah. Wah, dari keberkahan jawaban salamnya Rasulullah kepada kita itu kan isinya doa, dijawab oleh Rasulullah dengan doa buat kita sekalian. Wah, insyaallah keadaan kita makin baik, kita makin istiqamah, sholat kita makin rapi, makin lezat, makin lempeng, makin perhatian sama ajarannya, makin menomor satukan ajarannya Rasulullah, makin disiplin menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, makin bakti sama ibu bapak kita, makin perhatian dalam mendidik anak-anak kita, makin gemar majelis ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menatap melihat wajahnya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal